ibadah Persekutuan Teruna GPIB Cornelius Lido. Udah lama ya kita nggak ibadah bareng-bareng melalui YouTube. Oh iya, kayaknya ada personil baru nih. Yeay, selamat ya buat yang baru bergabung di PT Cornelius Lido. Semoga kalian bisa selalu aktif dalam berbagai kegiatan di PT dan bisa menjadi penerus yang berguna bagi gereja dan juga bagi bangsa dan negara kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, pagi-pagi gini supaya kita tambah semangat, yuk kita bangkit berdiri untuk kita menyanyikan Mars PT dengan penuh semangat dan sukacita ya. Belum untuk memuji Tuhan. Kita patut berbahagia karena Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Begitupun dengan kita sesama. Kita harus saling mengasihi karena kita semua adalah saudara. Teman-teman, yuk kita bernyanyi lagi dengan penuh sukaria dan semangat. Kita bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman, mari kita masuk dalam doa pembukaan agar Tuhan Yesus selalu menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah IHMPT kali ini, tanggal 24 Oktober, mari kita awali dengan doa dulu yuk.
Kita lipat tangan ya, tutup mata, tunduk kepala ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami sepanjang minggu kemarin hingga pada hari ini, pagi hari yang cerah ini, kami bisa berkumpul, beribadah untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami kali ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus mau menjaga hati kami, memberikan kami konsentrasi, hingga kami fokus hanya untuk beribadah kepada-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita bermazmur, mari kita menyanyikan lagu Saint Jesus Saint. Teman-teman, mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 9 ayat 1 sampai 10. Mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 10. Kakak akan bacakan ya untuk adik-adik. Adik-adik jangan lupa baca juga di rumah. Kita bermazmur bersama-sama ya. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota
telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikianlah Mazmur kita kali ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 52 yang berjudul Firman-Mu Tuhan adalah Kebun. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Karita. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di pagi yang indah ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu oleh karena lindungan Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Namun kakak mengajak adik-adik kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas cinta kasih-Mu yang menjaga dan melindungi akan kami sepanjang minggu ini. Dan pada pagi yang indah ini kami boleh bertemu kembali walaupun lewat virtual. Tetapi kami boleh dapat merasakan kasih Tuhan yang dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu bersama mau membaca dan merenungkan akan sabda-Mu. Urapi kami, kuasai akan hati kami. Biarlah kami dapat menyambut akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan kita yang terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Namun sebelum kita membaca, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi di Kidung Jemaat nomor 389. Ini lagu PA. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana diriku diasuhnya. Ya, mari kita baca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ke-27. Perikopnya di Marah dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Teberau, lalu mereka pergi ke Padang Siur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya.
Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang atau bercerita kembali tentang peristiwa yang di bangsa Israel. Namun, topik hari ini atau tema hari ini adalah jadilah umat yang percaya. Kakak ulangi lagi, jadilah umat yang percaya. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini adalah peristiwa yang terjadi di Marah, atau apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel melakukan perjalanan yang panjang, yaitu 3 hari lamanya. Berarti 3 hari 3 malam perjalanannya, itu mau menuju ke tanah Kanaan. Dan siapa yang menuntun bangsa Israel dalam perjalanan itu? Tentunya di bacaan kita adalah Musa. Musa lah yang menuntun bangsa Israel. Nah, adik-adik, di dalam perjalanan mereka itu melalui perjalanan yang tentu penuh dengan tantangan dan kesulitan. Karena perjalanan mereka itu melewati padang gurun yang tandus dan gersang. Tentunya adik-adik di situ panas, teriknya matahari, karena tidak ada pohon-pohonan yang mereka harus berlindung. Adik-adik tahu daerah tandus pasti gersang dan panas. Nah, adik-adik dalam perjalanan mereka, apa yang mereka alami ketika mereka menuju tanah Kanaan? Ketika mereka sampai di padang gurun Siur, di situ mereka sudah lelah, capek, haus, lapar. Dan tentunya keadaan itu adik-adik, ketika kalau kita bawa anak kecil, dia haus atau lapar, pasti rewel, nangis terus. Dan itu pasti membuat kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, itu kita tidak tenang. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel itu mengalami kehausan, kelaparan,
hawanya panas. Kelaparan mungkin bisa ditahan oleh bangsa Israel, tapi haus itu tidak bisa ditahan. Sehingga mereka tiba di padang gurun Siur, di situ ada satu mata air. Satu mata air yang kecil, tetapi ternyata air itu tidak bisa diminum karena pahit. Dan tempat itu adik-adik namanya Marah. Kenapa disebut Marah? Karena memang airnya pahit. Pahit dan tidak bisa diminum. Kemudian apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mulai timbul tindakan marah-marah, bersungut-sungut. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi siapa yang menuntun mereka? Tentunya kita tahu bahwa Musa. Dan di situ apa yang dilakukan oleh Musa? Kita baca di dalam ayat yang ke-25. Mereka bertanya kepada Musa, apakah yang kami harus minum? Lalu Musa mengambil sepotong kayu, melemparkan ke dalam air itu, dan air itu menjadi manis. Luar biasa ya mujizat Tuhan ya adik-adik. Itulah kesulitan yang bangsa Israel alami ketika mereka dituntun untuk menuju ke tanah Kanaan. Yaitu tentunya mereka melalui daerah tandus, panas, kemudian yang mereka alami adalah haus dan lapar. Tentunya timbullah tindakan-tindakan atau sikap, yaitu apa? Bersungut-sungut, marah-marah, menggerutu, mulai mempersalahkan. Nah, ini adik-adik. Udah marah-marah tidak puas, mulai salahkan. Salahkan Musa dengan Allah. Kalau kami tidak dipimpin, dituntun keluar, tadinya kami tetap di Mesir, kami tidak mengalami hal seperti ini. Tapi karena Musa menuntun kami keluar, sehingga kami mengalami hal seperti ini. Nah, ini adalah sikap mempersalahkan. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan Musa? Perilaku baik apa yang dilakukan oleh Musa? Tentunya di dalam ayat yang ke-25. Di situ kita terdapat perilaku baiknya Musa. Musa orangnya percaya, taat, sabar, dan setia melakukan kehendak Tuhan atau setia melayani Tuhan. Serta mengandalkan Tuhan. Nah, ini adik-adik perilaku baiknya Musa. Harapan kita atau keinginan kita sebagai anak teruna, kita harus berperilaku seperti Musa. Karena tindakan yang dilakukan Musa di di tempat Marah atau di Marah itu karena Musa percaya kepada kuasa Tuhan. Yang kedua, Musa taat kepada Tuhan. Musa sabar menghadapi bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang marah-marah. Dan juga Musa sabar menanti mujizat Tuhan. Musa setia melayani Tuhan. Serta apapun yang dilakukan sepanjang perjalanan Musa menuntun bangsa Israel, bukan karena mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi adik-adik, itu adalah pemahaman teologi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, di dalam
bangsa dan negara kita. Kita belajar dan kita memahami. Bahkan kita juga berpengalaman dan mengetahui peristiwa apa yang terjadi di bangsa dan negara kita. Bahkan dunia ini. Yang saat ini peristiwa kita hadapi adalah COVID-19. Tentunya adik-adik, dengan adanya COVID-19, banyak peraturan yang harus kita lakukan. Dan semua orang itu jenuh. Bersungut-sungut. Apalagi ada peraturan PPKM yang itu sempat membuat orang bersungut-sungut, menggerutu, marah-marah, mempersalahkan presiden kita. Itu adalah kesulitan, cobaan, penderitaan yang kita alami. Tetapi, mari kita sebagai umat Tuhan, tentunya kita juga tidak luput dari bersungut-sungut. Tentunya kita tidak luput dari cobaan, tantangan. Dan tentunya adik-adik juga tidak kebal dengan adanya cobaan, dengan adanya tantangan. Yang ada pasti kita marah-marah, kita bersungut-sungut, kita mulai mempersalahkan. Tetapi mari, apapun yang terjadi, hari ini kita diajarkan oleh Nabi Musa. Kita harus berperilaku seperti Musa, yaitu tekun berdoa, percaya kepada Yesus Kristus, berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tetap mengandalkan Yesus di dalam segala hal. Maka, apapun yang kita lakukan mengandalkan Tuhan, maka semuanya itu kita akan merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, kita lakukan. Hidup kita mau benar, itu adalah kita harus selalu mengucap syukur. Ketika hidup kita mau benar, kita harus selalu mengucap syukur. Dalam suka maupun duka, kita harus selalu mengucap syukur. Tentu adik-adik tahu, Kakak Rita sakit selama, Kakak Rita boleh memberi kesaksian sedikit ya. Kakak Rita sakit tahun 2019 sampai dengan 2020, 1 tahun. Dan di situ Kakak Rita harus berhadapan dengan kemoterapi. Tetapi Kakak Rita percaya bahwa ada kuasa Tuhan. Pengalaman Kakak Rita 1 tahun sakit, yang hari-hari selama Kakak Rita di rumah lakukan adalah tidur bangun baca Alkitab, cari kebenaran, benar nggak ada Tuhan. Sampai Kakak Rita itu membeli Al-Quran, bandingin Alkitab dengan Al-Quran. Kakak Rita cari kebenaran Tuhan. Tapi yang ada itu adalah di Alkitab. Keajaiban Tuhan itu ada di Alkitab. Nggak ada lagi di surat-surat lain. Itu yang Kakak Rita bagikan kepada adik-adik. Mari andalkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-26, adik-adik baca. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Firman Tuhan ini luar biasa. Sakit berat apapun yang Kakak Rita hadapi, hambamu Kakak Rita percaya bahwa Kakak Rita akan sembuh karena kuasa Tuhan. Di dalam ketika kita menghadapi tantangan, yang perlu kita lakukan adalah pertama adalah berdoa. Dan imani bahwa cobaan dan tantangan itu pasti kita lewati. Sakit berat apapun seperti yang dialami oleh Kakak Rita, itu akan sembuh. Yang penting percaya. Kunci adalah
percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka doa kita akan dijawab. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, lalu kita berdoa, makanya yang ada adalah kita bersungut-sungut. Marilah adik-adik layan, bersahabatlah dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah penolong. Tuhan Yesus adalah penghibur. Dan Tuhan Yesus adalah pendamai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berdamailah dengan Tuhan Yesus, maka kita akan berdamai dengan sesama kita. Dalam suka maupun duka, marilah kita mengandalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sahabat kita. Jadikan Tuhan tiang doa. Maka di situ ada masa depan buat adik-adik. Kunci keberhasilan adalah doa. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami boleh mempelajari dan kami boleh mengambil dari perilaku Musa yang baik. Di mana Musa adalah orang yang percaya, orang yang taat, orang yang sabar, orang yang setia melayani, dan juga mengandalkan Allah di dalam setiap apapun yang dilakukan, diperhadapkan. Kami percaya Tuhan, bentuk kami, karakter kami, iman percaya kami, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu. Amin. Teman-teman, saatnya kita memasuki doa syafaat. Teman kita Krisan, Catherine, dan Joshua akan memimpin kita dalam doa syafaat dan akan dilanjutkan oleh Karita. Pada hari ini kita akan mulai doa syafaat. Mari kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami ya Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, dan juga selalu memberikan keselamatan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami agar bisa maju seperti bangsa negara lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami agar diberi kesehatan selalu serta sukacita dalam kebahagiaan. Berkati pula kakak layan kami agar dapat mengajar kami ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajar kami untuk selalu ingat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir. Kiranya Kau menjamah setiap hati mereka agar mau bergabung beribadah bersama kami. Kami juga yang berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kondisi sakit. Kiranya Kau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkatilah SPN, BNN, dan gereja. Engkau berjagalah SPN, BNN, dan gereja dari orang-orang jahat, mara bahaya, bencana, apapun itu ya Tuhan Yesus. Kau jagalah ketiga tempat itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini ya Bapa, kami datang berseru kepadamu, kami memohon, bahkan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada hari ini boleh berkumpul bersama melalui ibadah kami, walaupun virtual, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan benar-benar ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas cinta kasih-Mu, sehingga ibadah kami hari ini, kami boleh hadir bersama-sama dan mendengarkan akan firman-Mu. Saat ini kami mendoakan bangsa dan negara kami yang sudah mulai pulih kembali daripada COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau pulihkan bangsa dan negara kami, dan juga perekonomian ya Bapa, dan pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, biarlah Tuhan tetap memimpin akan bangsa dan negara kami. Begitu juga Tuhan, kami serahkan akan gereja kami, yang saat ini Bapa, seluruh gereja di dunia yang hari ini merayakan ibadah. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati akan umat Kristiani yang dimanapun mereka berada. Segala pergumulan mereka, doa mereka Tuhan Engkau dengar dan sambut. Terutama saat ini kami mendoakan GPB Cornelius yang sampai saat ini Tuhan belum ada izin untuk kami kembali beribadah di SPN. Kami percaya Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
tempat itu adalah kemah bait suci-Mu ya Bapa, untuk kami bersekutu. Kiranya Allah izinkan kami untuk kami boleh kembali bersekutu bersama di SPN Lido. Berkati lingkungan SPN Lido ya Bapa, yang dengan setia, dengan tulus mereka mau mengizinkan kami. Berkati akan ketulusan mereka, berkati akan pelayanan mereka. Begitu juga Tuhan, saat ini kami mendoakan akan orang tua kami, baik yang hadir, baik yang ada maupun yang sudah tidak ada. Tuhan, kami tetap mendoakan mereka. Berkati juga mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau pulihkan. Kiranya Tuhan berkati juga usaha dan pekerjaan kedua orang tua kami Bapa, biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Kami juga mendoakan pendidikan anak-anak kami, anak-anak klien kami Bapa, bahkan kami sebagai kakak layan juga di dalam pekerjaan. Semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Allah tetap memberkati akan adik-adik klien kami di dalam usaha pendidikan mereka, kakak layan dalam pekerjaan. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini juga kami mendoakan adik-adik klien kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan. Kiranya Tuhan tetap memberkati akan kami sepanjang minggu ini ya Bapa, di dalam tugas dan pekerjaan kami, di dalam pendidikan adik-adik kami, di dalam tugas dan pelayanan kami sebagai orang tua. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi akan kami. Berikan kami kesehatan semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah mengajarkan doa yang sempurna kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana teman-teman firman Tuhan yang telah kita dengar tadi? Indah kan? Nah, semoga apa yang telah kita dengar tadi dapat menjadi pedoman hidup kita di dalam mengikuti Kristus ya. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda dan Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib Segala Karyamu. Segala karyamu, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Jangan takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang tulus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Teman-teman dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang bertuliskan IHMPT 24 Oktober 2021. Lalu amplop persembahan dapat dititipkan ke orang tua agar diserahkan ke gereja. Mari kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, selalu
Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan, kasih setiap Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita Regina. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu yang masih Kau berikan pada kami sampai saat ini. Sekarang kami sudah melakukan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk gereja ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami doa. Amin. Ada berita apa ya minggu ini? Yuk kita dengarkan warta PT yang akan dibacakan oleh Kak Efrin. Nah, kita masuk ke dalam warta PT. Pertama-tama, kakak ucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu indah, yaitu Kak Aksamina Margareta Manu Aul atau Kak Rita ya, kita kenalnya Kak Rita. Lalu terima kasih kepada liturgos kita Deborah. Terima kasih ya Dek. Lalu ada tim doa syafaat, ada Chris, lalu ada Catherine, dan juga ada Joshua. Terima kasih tim pendoa syafaat ya, Chris, adik Catherine, dan Joshua. Lalu ada yang berdoa persembahan, Regina, terima kasih ya Dek. Lalu juga terima kasih kepada tim musik yang telah membantu. Ada Deborah. Nah, pemain gitarnya Kakak Cis, Christian, terima kasih ya, sudah bermain gitar dengan sangat indah. Lalu Gita, terima kasih deh sudah membantu bernyanyi. Lalu juga ada Melin. Melin, terima kasih sudah membantu bernyanyi pada IHMPT kali ini. Nah, untuk minggu depan yang bertugas ya, kakak bacakan dulu. Tim doa syafaatnya ada Clara, lalu Jiswan, dan Stephen. Juga untuk kita doa syafaat ada Clara, Jiswan, dan Stephen. Nanti dibagi-bagi, dihubungi sama kakak ya, atau sama Melin atau Deborah nanti menghubungi Clara, Jiswan, dan juga Stephen pembagian doa syafaatnya. Lalu untuk doa persembahan Erlin di bagian doa persembahan, dan pembaca mazmurnya adalah Regita. Ya, sekarang goyang. Hari ini kan Regina. Minggu depan Regita ya. Kembar ya. Nah, Regita minggu depan untuk membaca mazmur. Jadi itu ya yang bertugas adalah di doa syafaat Clara, Jiswan, dan Stephen, doa persembahan Erlin, dan pembaca mazmur Regita. Begitu warta PT kali ini. Jangan lupa mengisi presensi atau daftar hadir di kolom komentar seperti biasa ya. Demikian warta PT. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 354, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Sedih jadi melodi yang penuh dengan irama tabamu.
kakak mengajak adik-adik kita berdoa untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu di dalam ibadah kami. Dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan kami juga mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami dengar, biarlah kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkati kami juga untuk kami menjadi berkat. Berkati kami dalam tugas dan pelayanan kami di dalam 1 minggu ke depan. Kiranya Allah memberkati akan kami. Saat ini kami akan pulang, berkati kami agar kami pulang sampai di rumah kami, ataupun kami berada di rumah di dalam sepanjang minggu ini. Firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami. Kuatkan kami, berkati akan kami. Curahkan kuasa berkat-Mu bagi kami Bapa sepanjang minggu ini. Agar apapun yang kami lakukan, biarlah kehendak Allah yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Akhirnya kita tiba di penghujung ibadah. Tetap jaga kesehatan dan jaga jarak ya teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Time is the sign, will this land.